Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi baru, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sebelum kita membahas tentang materi baru ini, maka Ibu akan menyajikan nih tentang peta konsepnya. Sujud yang akan kita belajari adalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kita mulai. Tapi kita harus tahu dulu sujud itu apa. Sujud adalah salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersujud, tidak selainnya, ya. Macam-macam sujud. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah yang akan kita pelajari sekarang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sujud syukur. Sujud syukur hukumnya sunnah. Yang dimaksud dengan sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah terhindar dari mara bahaya. Kemudian, apa sih yang menyebabkan dilaksanakannya sujud syukur? Yang pertama adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari bahaya, ya. Bacaan yang dibaca pada saat sujud syukur itu adalah Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Maha besar Allah, dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Contohnya, kita kenapa melakukan sujud syukur? Ada seseorang yang baru pulang naik haji, ketika turun dari pesawat di bandara langsung melakukan sujud syukur karena anugerah yang diberikan oleh Allah terhadapnya sehingga dia bisa lancar dan kembali ke tanah air. Itu adalah salah satu contoh dari pelaksanaan sujud syukur, ya. Kemudian kita lanjutkan. Dasar hukum kita melakukan sujud syukur itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak akan melakukan apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ini adalah dasar hukum kita melakukan sujud syukur. Hikmah sujud syukur adalah satu, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Yang kedua, sujud yang akan kita pelajari sekarang adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dan sujudnya dilakukan 2 kali dan dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, ya. Alasan kenapa kita melakukan sujud sahwi? Pertama, karena memang lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat salat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini khusus bagi yang biasa membaca doa kunut, ya. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat salat. Bacaan pada saat sujud sahwi adalah Subhana malayanamu walayasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita melakukan sujud syukur, sujud sahwi itu ada dasar hukumnya.
yang menjadi dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tidak selalu yang kita lakukan ini tanpa dasar, pasti ada dasarnya. Inilah dasarnya. Nah, kemudian hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat salah, hilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan cara bagaimana? Membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya apa? Kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Itu adalah hikmah dari sujud sahwi. Kemudian, sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Jadi, yang dimaksud dengan sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Tentunya ketika sholat maupun di luar sholat. Ya, itu adalah sujud tilawah. Itu kenapa kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah yang tadi barusan oleh Ibu sampaikan. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran jumlahnya banyak, ada 15, tetapi terdapat di dalam 14 surat. Kenapa 15 ayat terdapat di dalam 14 surat? Karena ada satu surat yang terdapat 2 ayat sajdah, yaitu Quran surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya 18 dan ayat 77. Itu adalah ya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan adalah termasuk ayat sajdah. Tandanya itu seperti memolo masjid ya. Kalau kalian membaca Al-Quran, ada di akhir ayatnya terdapat seperti memolo masjid, maka itu adalah termasuk ayat sajdah. Baiklah anak-anak, syarat sujud tilawah pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Dan rukun sujud tilawah adalah satunya 2 takbiratul ihram, 3 sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, keempat duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, dan yang kelima salam. Ya, itu adalah tentang sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha Agung Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Itu adalah doa ketika kita melakukan sujud tilawah. Dasar hukum kita melakukan sujud tilawah adalah kana yaqra'u alainal Qur'an fa idza marra bil misjadati kabbara wa sajadana ma'ahu. Itu adalah dasar hukum kita melakukan sujud tilawah. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat dan bisa kita laksanakan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nanti tolong di rumah kalian harus membaca dengan baik dan lebih mendalam lagi tentang macam-macam sujud ya.
Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.